kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring pada hari ini. Teacher mengharapkan anak teacher ini menjaga kesehatan, tetap bersemangat, dan jangan lupa berdoa serta bersyukur kepada Tuhan telah memberi kita kesehatan dan perlindungan. Baiklah, pada hari ini kita berjumpa dalam keadaan yang sehat. Dan kita juga akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Sebelum itu, seperti biasa, kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Semua Ananda teacher harapkan berdoa ya. Oke. Baiklah Ananda, ambil sikap hening dan tenang, kita berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk berkat, rahmat, dan karunia yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat melanjutkan pembelajaran dan bertemu dengan guru serta teman-teman yang kami kasihi walaupun melalui daring dan jarak jauh. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan, ketabahan, serta semangat yang tinggi dalam pembelajaran hari ini, sehingga semua materi pembelajaran yang diberikan oleh teacher dapat kami terapkan ke dalam hidup kami dan berguna bagi diri sendiri serta semua orang yang berada di sekitar kami. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan dipuji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai anak teacher berharap Ananda selalu semangat dan menjaga kesehatan. Baiklah, kita melanjutkan materi kita minggu lalu dengan KD 3.1. Memahami tentang Allah yang senantiasa berusaha menyelamatkan semua orang yang ditanggapi dengan beriman dan beragama. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengetahui Yesus Kristus adalah wujud nyata kasih Allah. Kedua, siswa mampu menjelaskan tanda-tanda syukur kita atas kasih Allah. Baiklah Ananda, materi pembelajaran kita yang pertama ialah Yesus Kristus adalah wujud nyata kasih Allah. Begitu besar kasih-Nya akan dunia, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Itu terdapat dalam kutipan Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Tugas perutusan Yesus adalah menyatakan kasih Allah kepada dunia. Yesuslah wujud nyata kasih Allah, sehingga yang melihat Yesus berarti melihat Bapa. Itu terdapat dalam kutipan Injil Yohanes bab 14 ayat 9. Baiklah Ananda, kasih tak terhingga Allah kepada manusia dinyatakan dalam diri Yesus Kristus yang mengorbankan nyawanya untuk umat manusia. Seperti yang disabdakan Yesus dalam kutipan Injil Yohanes bab 15 ayat 13, tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Mengapa Yesus rela mati di kayu salib? Alasannya karena Yesus ingin merasakan nasib yang dirasakan oleh manusia, yaitu kematian. Nah, selain dari itu, Yesus juga ingin melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Seperti kata Santo Paulus, Yesus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, guna melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Dalam Galatia bab 1 ayat 14. Nah, kalau Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk kita, apalagi demi menebus dosa-dosa umat manusia, maka kita harus sehidup dengan Dia dalam kebangkitan. Nah, kematian Yesus adalah bentuk solidaritasnya kepada manusia yang harus mati karena dosa umat manusia. Baiklah anak, pernyataan kasih Allah yang terwujud dalam diri Yesus Kristus kita tanggapi dengan iman. Nah, pernyataan kasih Allah dan tanggapan iman ini
ini merupakan dua hal pokok yang harus dipahami oleh orang beriman. Nah, setiap orang beriman dipanggil untuk mengembangkan iman dan rasa syukur atas kasih Allah. Nah, berikut ini tanda-tanda syukur kita atas kasih Allah dapat kita wujudkan antara lain. Yang pertama, iman akan Yesus. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita harus membuka hati untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, keterbukaan hati ini kita nyatakan dalam sikap iman dan penyerahan diri kepadanya. Yang kedua, menolong orang lain. Nah, jika kita telah mendapatkan kasih Allah, maka baiknya kita memberi kasih kita kepada orang lain dengan membantu yang memerlukan bantuan. Kita tidak boleh menebar kebencian, atau kita tidak boleh menebar ketidaksukaan dengan sesama kita, namun kita harus memberi kasih. Nah, yang ketiga, kesediaan menjaga diri dari segala kecemaran dan dosa. Nah, kita harus menjaga diri kita dan kita tidak boleh lalai, kita tidak boleh terjatuh dalam lubang dosa yang besar. Oleh maka itu, kita harus rajin ke gereja, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Nah, yang selanjutnya, kesediaan menjaga dan merawat alam secara bertanggung jawab. Nah, alam yang indah, kaya dan subur diciptakan Tuhan bagi kita. Maka sebagai ungkapan rasa syukur kita harus menjaga alam kita, bumi kita, dan merawat agar alam itu tetap dalam keadaan baik sehingga cucu kita nanti juga dapat menikmati keindahan alam yang telah kita nikmati saat sekarang ini. Nah, salah satunya contohnya ialah saat pandemi ini kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga lingkungan kita agar tetap bersih sehingga pandemi ini dapat kita lalui dengan cepat. Oke anak-anak, semuanya paham? Hai, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Teacher berharap semua menonton video teacher ini karena sebentar lagi kita akan ujian nih. Nah, jangan lupa jaga kesehatan, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Oke, mengerti? Nah, di akhir perjumpaan kita untuk minggu ini, seperti biasa rutinitas kita menutup kegiatan dengan doa penutup. Baiklah anak-anak cer semua, ambil sikap hening dan tenang. Marilah berdoa. Oke, jika sudah, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Berkat karunia dan kasih-Mu kami dapat menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Ya Tuhan, selalu lindungi dan sertailah kami sehingga kami dapat berjumpa kembali dengan guru serta teman-teman yang kami cintai dan memulai pembelajaran kami selanjutnya. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.